Mengapa seorang wanita meninggalkan pria yang melakukan segalanya dengan benar? Dia setia, dia meluangkan waktunya, dia memperlakukannya dengan hormat, dia selalu hadir, dan tetap saja dia pergi. Terkadang untuk pria yang di atas kertas menawarkan lebih sedikit. Kebenaran ini tidak nyaman, saudaraku, karena ini tidak ada hubungannya dengan usaha. Ini berkaitan dengan 7 kebutuhan psikologis yang tertanam dalam pikiran wanita. Kebutuhan yang begitu bawah sadar sehingga kebanyakan wanita bahkan tidak dapat menjelaskannya sendiri. Itulah mengapa Anda mendengar ungkapan seperti, "Aku sudah tidak merasakan percikan itu lagi. Aku butuh ruang. Bukan kamu, tapi aku." Dia tidak menyadarinya. Tetapi yang sebenarnya dia katakan adalah ini. Ketujuh kebutuhan itu tidak lagi terpenuhi. Dan inilah bagian yang brutal. Pria yang dia pilih selanjutnya seringkali memenuhi ketujuh kebutuhan itu tanpa berusaha, tanpa menyadari, tanpa usaha. Hari ini, Anda akan mempelajari persis apa 7 kebutuhan itu, bagaimana mengenali kapan dia mencarinya, dan bagaimana menjadi pria yang memenuhinya secara alami, tanpa memohon, mengejar, atau kehilangan jati diri. Tetaplah sampai kebutuhan ketujuh, karena disitulah semuanya akhirnya akan terhubung. Mengapa beberapa pria dikejar secara obsesif, sementara yang lain hampir tidak mendapatkan balasan? Sebelum kita melanjutkan, pahami ini dengan jelas. Saya tidak menciptakan aturan ini. Saya hanya mengungkap permainan yang sudah ada. Suka atau tidak, kebutuhan psikologis ini nyata. Kebutuhan ini berhasil, dan pria lain sudah memenuhinya. Mungkin dengan wanita yang Anda inginkan. Perbedaannya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana memenuhi kebutuhan ini dengan integritas, bukan manipulasi. Untuk membangun koneksi yang nyata, bukan kerusakan. Jika Anda berencana menggunakan ini untuk menipu, mengendalikan, atau menyakiti, hentikan video ini sekarang. Jika Anda masih di sini, kita sependapat. Mari kita mulai. Kebutuhan nomor 1. Dia harus merasa diinginkan, bukan hanya dicintai. Disinilah banyak pria baik gagal. Mereka mengacaukan cinta dengan hasrat. Mereka berkata, "Aku mencintaimu." Mereka memberi hadiah. Mereka setia, mendukung, konsisten. Namun satu elemen penting hilang. Mereka tidak membuatnya merasa diinginkan. Cinta menciptakan rasa aman. Hasrat menciptakan kegembiraan. Keduanya penting. Tetapi hasrat datang pertama. Ketika seorang wanita merasa dicintai, dia merasa aman. Ketika dia merasa diinginkan, dia merasa feminin, kuat, dan menarik. Tanpa hasrat, cinta perlahan berubah menjadi kenyamanan. Dan kenyamanan saja tidak mempertahankan daya tarik. Jadi bagaimana Anda mengkomunikasikan hasrat tanpa bersikap tidak sopan atau vulgar? Pertama, melalui mata Anda. Jangan menatap seperti karakter film yang sopan. Biarkan tatapan Anda bergerak secara alami. Perhatikan senyumnya, posturnya, cara dia membawa dirinya. Ketika dia menangkap Anda sedang menatap, jangan langsung memalingkan muka. Pertahankan kontak mata selama 1 detik ekstra. Jeda itu berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kedua, melalui sentuhan yang disengaja. Bukan sentuhan ramah, bukan sentuhan gugup, sentuhan yang percaya diri dan bertujuan. Tangan di punggung bawahnya saat berjalan, membimbingnya dengan lembut di ruang angkasa, menariknya sedikit lebih dekat saat berbicara. Sentuhan itu mengatakan, "Aku memilihmu, dan aku nyaman menunjukkannya." Ketiga, ekspresi yang tenang dan jujur. Di tengah percakapan normal, berhentilah sejenak, tatap dia, dan katakan sesuatu yang sederhana seperti, "Kau mengalihkan perhatianku. Sulit untuk fokus saat kau terlihat seperti itu." Tanpa rasa butuh, tanpa keputusasaan, hanya kepercayaan diri yang tenang. Keinginan yang berasal dari kekuatan akan menarik. Keinginan yang berasal dari kebutuhan akan menolak. Ingat ini, karena ini mengubah segalanya. Kebutuhan nomor 2, variasi emosional. Inilah kebenaran yang jarang didengar kebanyakan pria. Wanita tidak menginginkan kesamaan emosional. Mereka tidak ingin Anda merasakan hal yang sama setiap hari.
bereaksi sama setiap saat, atau membawa energi emosional yang identik tanpa henti. Yang mereka inginkan adalah pergerakan emosional yang dibangun di atas rasa aman secara emosional. Ketika dia selalu tahu apa yang akan Anda katakan, bagaimana Anda akan bereaksi, dan suasana hati seperti apa yang akan Anda alami. Anda mungkin merasa dapat diandalkan, tetapi baginya, Anda perlahan-lahan menjadi tak terlihat. Energi yang dapat diprediksi menciptakan kenyamanan, bukan daya tarik. Kontras emosional menciptakan rasa ingin tahu. Ketika Anda terkadang ceria, terkadang serius, terkadang sangat fokus, terkadang santai, pikirannya tetap terlibat karena dia tidak dapat sepenuhnya memprediksi Anda. Misteri itu menarik perhatian. Ini bukan berarti bersikap dingin atau tidak stabil. Ini berarti menjadi manusiawi dan hidup. Cara menerapkannya dengan benar. Beberapa hari Anda hangat, bercanda, dan hadir. Hari-hari lain Anda fokus pada pekerjaan, tujuan, atau kehidupan Anda sendiri. Tetap responsif, hanya kurang terlibat secara emosional. Beralihlah antara kedalaman dan keringanan. Berikan kejutan sesekali, bukan terus-menerus. Rutinitas membunuh rasa ingin tahu. Kontras menjaga minat tetap hidup. Kebutuhan nomor 3, tantangan intelektual. Pria yang terlalu mudah setuju akan cepat menghilang. Ketika Anda setuju dengan semua yang dia katakan, jangan pernah menantangnya. Jangan pernah mengungkapkan pandangan Anda sendiri. Anda tidak terlihat baik. Anda tampak hampa. Ketertarikan tidak dibangun atas persetujuan. Ketertarikan dibangun atas identitas dan kekuatan pikiran. Ketika Anda dengan hormat tidak setuju, otaknya terbangun. Dia merasakan keteguhan Anda, kemandirian Anda, identitas Anda. Anda tidak mencoba memenangkan argumen. Anda berdiri teguh pada diri Anda sendiri. Katakan dengan tenang, saya tidak melihatnya seperti itu. Itu tidak sepenuhnya masuk akal bagi saya. Saya memiliki perspektif yang berbeda. Tanpa amarah, tidak perlu meyakinkan. Rasa hormat tumbuh dari penolakan. Ketertarikan tumbuh dari rasa hormat. Seorang pria yang dapat dengan tenang mengatakan, saya tidak setuju tanpa rasa takut, secara alami menarik perhatian. Kebutuhan nomor 4, ketegangan seksual yang terus-menerus. Ketegangan seksual bukanlah seks, bukan obrolan kotor, bukan sentuhan terus-menerus. Itu adalah arus tenang di bawah permukaan. Bahkan saat membicarakan hal-hal biasa, harus ada perasaan yang tak terucapkan. Kita saling menyadari keberadaan satu sama lain. Itulah perbedaan antara chemistry dan persahabatan. Cara menciptakannya, kontak mata yang tenang, kedekatan yang nyaman, nada suara yang terkontrol, jeda yang strategis, sentuhan minimal dan disengaja. Satu momen yang disengaja lebih kuat daripada 10 momen yang dipaksakan. Ketika ketegangan seksual ada, perhatiannya akan semakin tajam. Dia merasakanmu, bukan hanya mendengarmu. Tanpa itu, daya tarik akan memudar. Dengan itu, koneksi akan semakin dalam. Kebutuhan nomor 5, dia harus merasa bahwa dia bisa kehilanganmu, bukan melalui ancaman, bukan melalui permainan, melalui kemandirian. Ketika seorang pria memusatkan seluruh hidupnya pada seorang wanita, membatalkan rencana, meninggalkan tujuan, hidup untuk mendapatkan perhatiannya, itu menandakan kebutuhan. Kebutuhan menghancurkan daya tarik. Wanita tertarik pada pria yang merasa puas dengan dirinya sendiri. Pria dengan tujuan, ambisi, dan kemandirian emosional. Ketika dia merasakan bahwa Anda akan baik-baik saja tanpanya, bersama Anda menjadi sebuah hak istimewa, bukan jaminan. Anda memilihnya, Anda tidak membutuhkannya. Kemandirian yang tenang itu sangat menarik. Kebutuhan nomor 6, kepemimpinan yang tenang dan tenang. Kepemimpinan sejati bukanlah sesuatu yang berisik, bukan mengendalikan, bukan agresif. Itu adalah kepastian. Anda membuat keputusan, Anda merencanakan, Anda membimbing situasi tanpa terlalu banyak berpikir. Energi itu menciptakan rasa aman. Wanita tidak ingin mengatur hidup Anda. Mereka ingin bersantai di hadapan Anda. Kepemimpinan yang tenang memungkinkan dia untuk melunak, untuk menjadi ceria, emosional,
feminin. Ketika seorang pria menangani hidup dengan tenang dan terarah, dia menjadi langka. Kebutuhan nomor 7, pengakuan selektif. Pujian terus-menerus kehilangan nilainya. Ketika semuanya mendapatkan persetujuan, tidak ada yang terasa istimewa. Validasi selektif berarti ini, persetujuan Anda memiliki bobot. Anda mengakui upaya, kecerdasan, atau karakter yang nyata, bukan validasi permukaan yang dangkal, yang langka dihargai, yang dihargai dikejar. Ketika pujian Anda diperoleh, itu menciptakan rasa hormat, dan rasa hormat memicu daya tarik. Ini adalah 7 kebutuhan: keinginan, variasi emosional, tantangan intelektual, ketegangan seksual, kemandirian, kepemimpinan, validasi selektif. Penuhi ke-7 kebutuhan ini, dan Anda menjadi standar yang dia bandingkan dengan setiap pria. Tetapi ingat ini, kekuasaan tanpa etika menghancurkan, pengetahuan tanpa integritas meracuni. Gunakan ini untuk membangun koneksi nyata, bukan penaklukan kosong. Berkomentar di bawah kebutuhan mana yang menurut Anda paling penting. Jika ini mengubah cara Anda melihat daya tarik, bagikan dengan pria yang perlu mendengarnya. Dan ikuti terus, karena lain kali kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Memahami psikologi itu ampuh, tetapi menjadi pria yang mewujudkannya